Di tempat inilah terdapat situs batu Quran. Ya, di belakang saya ini batu Qurannya yang tenggelam itu. Jadi Bapak di sini jaga di sini juga ya? Tugas di luar. Tugas di luar. Kita juga bisa ngamanin di sini kebersihan saya rawat. Oh, kebersihan Bapak. Oh, ada lagi ya. Tapi mulai kapan Pak tulisan Quran itu sudah nggak kelihatan? Juru kunci ya? Bapak nggak tahu ya? Iya ya Pak. Makasih Pak. Tak lengkap rasanya jika mengunjungi batu Quran, tapi tidak berziarah ke makam Syekh Maulana Mansur di Cikadewun. Lalu, siapa sebenarnya Syekh Maulana Mansur Cikadewun ini? Mungkin bagi beberapa kalangan, nama ini sudah tidak asing lagi didengar, karena nama ini selalu terselip di antara nama-nama para wali yang disebutkan ketika kita sedang bertawasul. Banyak versi mengenai kisah batu Quran dan Syekh Maulana Mansur itu sendiri. Hampir semua versi terkait dengan hal-hal medis dan mistik yang di luar nalar. Sini. Ini makam Syekh Haji Mansur. Iya. Cikadewun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Nak. Ya. Dari media Pak. Rilen Pak. Bukan. Mana Pak? Dari mana? Tangerang Pak. Iya dari Tangerang. Mau ziarah itu? Insya Allah mau ziarah. Enggak Pak. Ini aja. Eksplorasi. Dan. Kreator. Bismillahirrahmanirrahim. Mengutip dari artikel nawacittalib.com, makam Syekh Mansur terletak di Kampung Cikadewun, Desa Cikadewun, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, Syekh Mansur berkaitan dengan riwayat Sultan Haji atau Sultan Abdul Nasr Abdul Qohar, Sultan Banten ke-7 yang merupakan putra Sultan Ageng Tirtayasa. Diceritakan pada masa pemerintahan Sultan Haji yang kooperatif dengan Belanda ini, dipenuhi dengan pemberontakan dan kekacauan di segala bidang. Bahkan, sebagian masyarakat tidak mengakuinya sebagai sultan. Karena riwayat Sultan Haji yang sangat memalukan dan memprihatinkan tersebut, maka timbullah berbagai cerita yang menyimpang dari data sejarah. Diceritakan bahwa yang melawan Sultan Ageng bukanlah Sultan Haji, melainkan orang yang menyerupai Sultan Haji yang berasal dari Pulau Putri atau Mejati. Orang ini datang ke Banten ketika Sultan Haji sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Sultan Haji yang asli kembali ke Banten dan mendapati kenyataan Banten sedang dalam keadaan huru-hara. Untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi, Sultan Haji pergi ke Cimanuk, tepatnya ke arah Cikadewun, Pandeglang. Di Cikadewun, ia menyebarkan agama Islam hingga wafat di sana. Ia dikenal dengan nama Haji Mansur atau Syekh Haji Mansur Cikadewun. Namun,
Cerita seperti ini dari sisi sejarah sangat lemah dan hanya dianggap sebagai cerita rakyat atau legenda yang mengandung nilai dan makna filosofis. Jejak kepurbakalaan yang terdapat di komplek makam Syekh Mansur Cikaduen ini hanyalah batu nisan pada makam Syekh Mansur yang tipologinya menyerupai batu nisan tipe Aceh. Nisan ini memiliki bentuk dasar pipi, bagian kepala memiliki dua undakan, makin ke atas makin mengecil. Pada bagian atas, badan nisan terdapat tonjolan berbentuk tanduk. Hiasan berupa sulur daun dan tanaman terdapat hampir di seluruh badan nisan tanpa ragam hias kaligrafi. Sumber lain mengatakan, Syekh Mansur Cikaduen adalah ulama besar yang berasal dari Jawa Timur yang hidup semasa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kedua tokoh tersebut terlibat langsung dalam perang Diponegoro, dikejar oleh Belanda, dan akhirnya menetap di kampung Cikaduen. Sementara Syekh Nawawi kembali ke Mekah. Nama Cikaduen juga melekat dengan Batu Quran, sebuah lokasi di mana Batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Kala itu beliau hendak ke Mekah dan langkahnya diawali dari lokasi tersebut dengan membaca basmalah saja. Kemudian, sampailah Syekh Maulana Mansur di Mekah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut. Karena berangkat dari tempat tersebut, maka dalam kepulangannya pun, beliau juga muncul di tempat yang sama, bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri hati ibu ketika ibu dibenci semoga hidup harus berjalan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut masyarakat setempat, air yang tidak berhenti mengucur itu diyakini sebagai air Zam-Zam. Melihat hal tersebut, maka Syekh Maulana Mansur pun berkeinginan untuk menghentikannya. Maka beliau bermunajat kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat di dekat kucuran air. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ketika selesai bermunajat, turunlah petunjuk agar Syekh Maulana Mansur menutup kucuran air dengan Al-Quran. Akhirnya, atas izin Allah, kucuran air pun berhenti dan berubahlah Al-Quran itu menjadi batu. Karena itulah dinamakan dengan Batu Quran, yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya. Dengan cara apapun dan dengan alat apapun tidak akan terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan, tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakir hamdan na'im hamdan ya mawika bi majidah ya rabbana lakal hamdu kama. Versi lain menceritakan bahwa pada prinsipnya beliau dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam, cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi di masa-masa awal berdirinya Kerajaan Banten dan masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Sehingga beliau diserahi tugas oleh Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan membina masyarakatnya di tempat itu. Undur diri. Maaf ya, Dek.